Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nel Cilede dengan NIM 1904060187. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan serangga di Indonesia. Serangga adalah salah satu kelas Avertebrata di dalam filum Arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Bagian tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. 3 pasang kaki yang terhubung ke toraks, memiliki mata majemuk dan sepasang antena. Serangga termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam, mencakup lebih dari 1 spesies dan menggambarkan lebih dari setengah organisme hidup yang telah diketahui. Jumlah spesies yang masih ada diperkirakan antara 6 hingga 10 juta, berpotensi memiliki lebih dari 90% bentuk kehidupan binatang yang berbeda-beda di bumi. Serangga dapat ditemukan hampir di semua lingkungan, meskipun hanya sejumlah kecil yang hidup di lautan, suatu habitat yang didominasi oleh kelompok Arthropoda. Serangga mengalami metamorfosis dan mempunyai perilaku unik dalam hal mencari makan, berkomunikasi antara sesama, berkembang biak, merawat telur, membangun sarang, dan juga dalam hal bertempur dengan koloni lain. Serangga termasuk dalam kelas insekta yang dibagi lagi menjadi 29 ordo, antara lain Diptera misalnya lalat, Coloptera misalnya kumbang, Hymenoptera misalnya semut, lebah dan tabuhan, dan Lepidoptera misalnya kupu-kupu dan ngengak. Kelompok Apterygota terdiri dari 4 ordo karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, dan 25 ordo lainnya termasuk dalam kelompok Pterygota karena memiliki sayap. Berikut diuraikan satu persatu serangga yang menjadi sumber inspirasi. Yang pertama, semut. Semut adalah serangga kecil yang berjalan merayap, hidup secara bergerombol, termasuk suku Formicidae, terdiri atas bermacam jenis. Semut menggunakan feromon sebagai penjejak untuk menunjukkan jalannya menuju sumber makanan. Dalam komunikasi, semut menggunakan feromon, yaitu sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seks pada hewan jantan maupun betina. Feromon ini digunakan pula sebagai zat tanda bahaya yang digunakan ketika terancam musuh. Feromon disebar di udara dan mengumpulkan semut lain apabila bertemu musuh. Mereka memproduksi feromon sehingga isyaratnya bertambah atau berkurang, bergantung pada sifat bahayanya. Yang kedua, laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, 3 tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo. Yang kedua, laba-laba. Laba-laba adalah salah satu jenis hewan berbuku-buku atau arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae dan bersama dengan kalajengking, ketonggeng, tungau dimasukkan ke dalam kelas Arachnida. Pelbagi laba-laba memang merupakan predator yang menunggu mangsa lewat
di dekatnya sambil bersembunyi di balik daun, lapisan daun bunga, celah bebatuan atau lubang di tanah yang ditutupi kamuflase. Beberapa jenis memiliki pola warna yang menyamarkan tubuhnya di atas tanah batu sehingga tak perlu bersembunyi. Yang ketiga, lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Sebagai serangga, ia mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat serangganya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Yang keempat, belalang sembah. Belalang sembah dalam bahasa Inggris yaitu praying mantis, yang artinya sang nabi yang sedang berdoa. Hal ini karena bentuk badan belalang sembah yang mana sepasang kaki bagian depan selalu diangkat layaknya sedang berdoa atau menyembah. Belalang sembah memiliki perilaku yang unik dan menarik. Belalang sembah memakan daging antropoda. Oleh karena itu, belalang sembah sering disebut seperti zombie. Perilaku unik belalang sembah adalah pada saat sepasang belalang sembah selesai memakan senggama atau bereproduksi, sang jantan rela mati untuk betinanya. Belalang sembah jantan akan merelakan tubuhnya dimakan oleh pasangannya demi menjaga kelangsungan hidup dan supaya terpenuhinya nutrisi betina yang akan segera. Belalang sembah jantan akan mengorbankan apapun agar betina dapat bertahan hidup. Yang kelima, kupu-kupu. Kupu-kupu dan ngengat atau rama-rama merupakan serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang atau diurnal, sedangkan ngengat kebanyakan aktif di waktu malam atau nocturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang. Ngengat cenderung gelap, kusam, atau kelabu. Meski demikian, perbedaan-perbedaan ini selalu ada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah tidak dapat dijadikan pegangan yang pasti. Yang keenam, kumbang. Kumbang adalah sekelompok serangga yang berbentuk. Yang ketujuh, kalajengking. Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan 8 kaki yang termasuk dalam ordo Scorpiones. Kalajengking juga masih berkerabat dengan ketonggeng, laba-laba, tungau, dan caplak. Kalajengking mempunyai 2 buah capit yang mana setiap spesies kalajengking mempunyai ukuran capit yang berbeda. Tidak hanya capit, kalajengking juga mempunyai sengat pada bagian ekornya untuk mencari mangsa dan digunakan untuk melawan predator jika dirinya merasa terancam. Yang kedelapan, rayap. Rayap adalah serangga sosial yang dikenal luas hama penting kehidupan manusia. Rayap bersarang dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi. Rayap masih berkerabat dengan semut yang juga serangga sosial. Siklus hidup rayap dimulai dari telur lunak berwarna jingga transparan yang selanjutnya akan berkembang menjadi larva. Larva kemudian akan tumbuh menjadi rayap muda yang disebut nimfa. Ketika beranjak dewasa, rayap muda ini
akan memiliki peran mereka dalam koloni. Peran rakyat dalam koloni yaitu rakyat pekerja, rakyat prajurit, dan rakyat reproduksi atau alat tes. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dari keunikan serangga di Indonesia. Sekian dan terima kasih.